Halo sobat, ketemu lagi dengan belajar bersama Ana. Kali ini saya mau menunjukkan cara menggunakan PowerPoint dari menyetel background, memasukkan gambar, animasi, sampai mengekspor video. Tujuannya agar untuk membuat presentasi PowerPoint bisa menarik dengan elemen-elemen yang beranimasi di dalam satu layar. Tadinya saya membuat tutorial ini juga untuk keperluan siswa saya agar mereka membuat animasi sederhana yang bercerita. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dengan mengimport background. Kita masukin background agar presentasinya lebih menarik. Dari menu Insert, Pictures, pilih Kalau background bukan di Insert, tapi kita bisa pakai di menu Design. Lalu klik Format Background. Pilih Picture. Nah, lalu klik Insert. Oke, ini From File. Nah, ini backgroundnya. Nah, background ini kita bisa setel di panel yang sebelah kanan itu transparansinya. Kalau kita nggak mau terlalu agar elemen lain di slide kita lebih menonjol, kita bisa setel transparansinya di sini ya. Transparansinya posisi ini. Oke, nah sekarang sesudah mengimport background, kita masukkan elemen gambar yang kita perlukan. Insert, Picture, Device. Oke, nah ini. Nah, gambar ini yang kita masukkan, kita bisa format dengan berbagai bisa kita flip, bisa kita crop, bisa kita setel juga transparansinya ada di menu format ini ya. Lihat, ini ada menu baru format. Kalau gambarnya aktif, format ini akan keluar. Lalu kita bisa mengcrop atau kita bisa membuat gambarnya di sini. Mau di rotate atau di flip, terserah. Oke, untuk saat ini saya perlunya segini. Dan agar menarik, pastikan gambar yang kita import itu memiliki background yang transparan, sehingga gambar menyatu dengan background yang keseluruhan untuk keperluan animasi. Nah, selanjutnya untuk menyetel animasi, saya mau membuat si karakter ini berjalan sampai ke tengah layar. Untuk menyetel animasi per elemen, kita klik ke menu Animation. Lalu di sini ada cara entrance, itu cara dia masuk. Emphasis, kalau sudah di tengah-tengah, apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu exit, bagaimana dia keluar. Oke, saya mau pakai dia float in. Nah, kalau float in kita bisa pilih, bukan float in, berarti fly in. Ini di sini di effect option masih bisa setelan macam-macam yang sesuai dengan efek yang kita pilih. Nah, saya perlunya agar dia seolah-olah masuk dari kanan ke kiri layar. Nah, animasi ini kita bisa setel berapa lama dia bergerak di Animation Paint.
ya, dengan menyetel ini animation paint ini kita bisa menyetel bagaimana berapa lama si karakter dia beranimasi ya. Semakin lama waktu yang kita setel berarti dia akan bergerak semakin lambat. Begitu. Nah, ini animasi untuk dia masuk. Kalau saya mau menambahkan animasi lagi, klik add animation. Kalau untuk elemen yang sama, karakter yang sama, klik aktifkan dulu karakternya atau elemennya, lalu klik add animation. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang terjadi. Saya mau dia colorful. Lihat. Oh, rupanya tidak cocok. Kalau tidak jadi dipakai, ini bisa dihapus. Klik di animation paint, lalu klik segitiga ini, lalu remove. Nah, jadi terlihat animasinya hanya satu. Oke, saya ambil yang spin aja. Kok hilang? Oh, saya harus add animation, lupa. Karena tadi saya sudah hapus. Add option. Nah, bisa dilihat di sini animasi baru yang saya tambahkan. Seharusnya kan ini cara masuk dia yang warna hijau ini. Dan setelah itu baru dia akan berputar. Saya maunya seperti itu. Nah, karena ini posisinya di bawah, saya harus menyetel agar seharusnya dia masuk dulu. Jadi caranya saya tinggal klik tahan geser, drag drop. Nah, ini adalah susunan animasi yang benar. Dia masuk dulu, lalu setelah sampai di tengah, dia berputar-putar, dan akhirnya saya mau dia ada exit. Saya mau dia ya, hilang. Oke, jadi kalau dimainkan dari awal akan seperti ini. Si karakter masuk, lalu dia berputar-putar dan menghilang. Lama-lama menghilang. Itu akan menambah dimensi menarik untuk membuat cerita. Ya, nah sobat, jadi tadi saya sudah menunjukkan cara mengatur animasi untuk elemen. Kalau ada lebih dari satu gambar, juga bisa dilakukan hal yang sama. Disetelnya dengan mengeluarkan kolom animation paint ini. Di sini sobat bisa melihat apakah susunan animasinya sudah benar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menyetelnya tinggal bisa klik di preview, berarti dia akan memainkan animasi seluruhnya yang ada di slide ini, atau play selected. Kalau play selected akan keluarnya sendiri-sendiri. Sobat juga kalau untuk kepentingan yang lain, mungkin presentasi mau mengotomatisasi, lihat di sini ada
segitiga yang bisa kita setel start on click, berarti sesuai dengan klik mouse. Tapi kalau mau otomatis, misalkan bisa start with previous atau start after previous. Berarti dia kalau start with previous, dia akan mulai bersamaan dengan yang animasi yang ada sebelumnya. Kalau start after previous, dia akan otomatis mulai setelah animasi sebelumnya selesai. Contohnya, misalkan saya masukkan lagi Oke, nah misalkan saya ingin ada elemen lain yang akan muncul seolah-olah bersamaan setelah si karakter ini sampai di titik ini ya. Kita insert. Oke. Nah, lihat di sini. Nah, di sini saya juga memberitahu kepada sobat, kan gambar ini muncul terakhir nih yang saya masukin. Tapi saya maunya gambar ini sebenarnya ada di belakang karakter utama. Cara setelnya itu lihat di sebelah sini. Ya, bring forward, send backward itu adalah untuk menyetel posisi elemen-elemen yang ada terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, agar dia mundur, si gambar vortex ini agar dia mundur satu, saya pilih bukan send backward, tapi ya send backward berarti dia akan mundur satu layer. Nah, seperti itu. Jadi anjingnya tetap kelihatan ada di depan. Nah, sekarang saya mau menyetel agar si gambar vortex ini muncul setelah si anjing ini sampai di titik, sampai di posisi akhirnya. Nah, ini saya mau setel animasinya. Dia tiba-tiba muncul begitu saja, atau mungkin split agak untuk menambah efek dramatis. Nah, saya mau agar si vortex ini muncul setelah si anjing sampai dia di posisi. Berarti saya harus menyetel urutannya seperti ini. Dan agar si vortex ini muncul otomatis setelah si anjing mencapai posisi, berarti saya harus menyetelnya start after previous. Lalu ini gambar lainnya, efek lainnya, saya karena mau bikin otomatis, berarti dia akan mulai setelah si vortex itu muncul, seolah-olah si anjingnya tersedot dan akan menghilang ke dalam vortex. Jadi saya setel start after previous. Nah, kalau di preview akan terlihat seperti ini. Ya, seperti itulah. Ya, Anda tidak repot mengeklik, melakukan klik. Oke, kalau sudah, nah, kalau sudah, misalkan sobat sudah selesai menyusun animasi. Oh ya, satu hal lagi. Jika ada slide selanjutnya, misalkan seperti ini. Nah,
ada slide selanjutnya. Nah, setelah ada slide selanjutnya, perpindahan dari satu slide dengan satu slide itu bukan disetel di animation, tapi disetelnya di transition. Ini bisa disetel. Sobat bisa menyetel apakah setiap antar satu slide berbeda satu dengan yang lain atau seragam. Ya. Seperti itu. Mari kita lihat. Kalau yang ini berarti di sini ya, seperti itu. Kalau ini halaman pertama berarti tidak. Nah, kalau mau melihat keseluruhan presentasi bagaimana hasilnya, kita ke menu slideshow, lalu klik from beginning. Ya, kita klik. Nah, ini adalah slideshow. Preview dari apa yang sudah disusun. Di menu slideshow bisa dilihat from beginning. Nah, pertanyaannya adalah, jika sobat mau membuat video dengan ada narasi, sobat bisa langsung merekam narasinya. Tentunya ketika mengerjakan ini harus menggunakan komputer dan beradalah di tempat yang sepi. Dan komputer Anda harus dilengkapi juga dengan headset untuk bisa merekam suara. Yang ada mikrofonnya dengan tombol colokan. Kalau dalam bentuk PC berarti colokan mikrofon tercolok ke lubang ke jack mikrofon. Untuk merekam slide, gunakan record slideshow. Bisa from beginning. Nah, ini play narration, use timing, show media control. Ini play narration itu berarti dia akan menyetel suara yang kita sudah rekam. Ini ya, mari kita lihat from beginning. Nah, ini pilihannya. Slide and animation timing, kalau dicentang berarti dia akan merekam sesuai dengan klik yang kita klik. Narration ink laser pointer, berarti dia akan merekam gerakan pointer mouse kita. Juga merekam suara kita. Ya, narasi kita. Kalau mau merekam, klik start recording. Oke, from beginning, misalkan ini adalah merekam. Seolah-olah, oh saya berjalan dan, oh tidak, saya tersedot. Tiba-tiba saya muncul di sini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terlihat bahwa nanti di sini sudah ada suara. Nih, di masing-masing slide muncul suara, ya. Lalu kalau slide-nya sudah, rekamannya sudah, narasinya sudah, tinggal mengekspor menjadi video. Cara mengekspor menjadi video adalah ke menu File, Export, klik Create Video.
Ini setelannya biarkan saja default, dan ini use recorded timing and narration ya. Jadi sobat juga kalau sudah ketika merekam narasi, timingnya sudah pasti akan sesuai dengan yang ketika sobat merekamnya. Ya, tinggal klik create video. Silahkan disimpan, tentukan mau disimpan di mana. Lalu kasih nama ya. Ini videonya otomatis akan dalam bentuk MP4. Klik save. Nah, perhatikan di sini, di bawah sini, creating video. Nah, ini ada progress bar. Jadi, harap berhati-hati, jangan langsung menutup aplikasi PowerPoint jika progress bar ini belum sampai selesai. Karena kalau langsung ditutup aplikasi PowerPoint-nya ya sudah bisa dipastikan video yang sobat buat tidak tersimpan, belum selesai dibuat. Nah, kalau sudah, itu berarti videonya sudah ada. Mari kita lihat di foldernya. Nah, ini adalah from beginning, misalkan ini adalah merekam. Seolah-olah, oh saya berjalan dan, oh tidak, saya tersedot. Tiba-tiba yang muncul di sini. Nah, contohnya seperti itu. Buatin tutorial kita berbagai macam hal tentang PowerPoint yang semoga bisa dimanfaatkan oleh sobat untuk membuat presentasi Anda menjadi lebih menarik, atau untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik, atau bahkan untuk berkreasi dengan membuat video animasi sederhana. Selamat mencoba, selamat mengeksplorasi. Saya belajar bersama Ana. Undur diri. Sebelum saya terlupa, ketika sobat sudah mempunyai beberapa slide, bisa terlihat di kolom sebelah kiri. Jika ada slide yang mau dihapus, sobat tinggal mengeklik kanan slide ini, lalu bisa pilih delete slide. Atau jika ada slide yang urutannya dirasa salah, sobat tinggal klik aktifkan slide yang diinginkan, misalkan ini, lalu geser ke bawah atau geser ke atas. Klik tahan geser, seperti itu. Ini adalah namanya slide navigator, ya. Demikian, semoga dengan tutorial ini bermanfaat, sobat bisa menggunakan PowerPoint dengan maksimal.